Haleluya Victorious Kids. Walaupun masih anak-anak, Victorious Kids juga tentu mempunyai persoalan, pernah mengalami kesedihan atau kesepian atau ketakutan. Kalau semakin dewasa, memang juga akan tetap ada persoalan, bahkan lebih serius dari yang sekarang Victorious Kids hadapi. Apakah yang perlu kita lakukan saat kita di tengah persoalan? Apakah kita mengeluh, bersungut-sungut, marah, khawatir, atau takut? Saat ini kita belajar firman Tuhan bahwa di tengah persoalan, mari kita memuji Tuhan. Itu tandanya kita percaya pada Tuhan. Dan pujian kita itu akan membawa kita kepada kemenangan, kepada jalan keluar dari persoalan kita. Hati kita juga akan penuh dengan damai saat kita memuji Tuhan di tengah-tengah persoalan kita. Kita akan mengingat bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar dari semua persoalan kita itu. Victorious Kids, lawan dari iman adalah ketakutan. Itu sebabnya setan mau Victorious Kids ketakutan di tengah persoalan. Sebaliknya dari beriman dan memuji Tuhan, setan mau Victorious Kids khawatir, takut. Misalnya Victorious Kids khawatir atau takut bagaimana kelanjutan pelajaran di sekolah, sebab sekarang sudah dilakukan dengan online, berbeda dengan biasanya, atau khawatir tentang pertemanan, atau khawatir akan masa depan. Hari ini mari kita pilih untuk beriman dan selalu beriman. Itu sebabnya perlu sekali kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, karena iman kita hanya datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Victorious Kids, kekhawatiran tidak akan bisa menolong kita. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi janganlah kita mau khawatir, apalagi takut. Tapi biarlah mulai saat ini kita mau untuk beriman dan kemudian memuji Tuhan dalam segala waktu, termasuk ketika kita di tengah persoalan. Salah satu tanda kita beriman kepada Tuhan adalah kita memuji Tuhan. Tahukah Victorious Kids bahwa pujian kita akan mendahului kemenangan kita? Artinya, karena Victorious Kids memuji Tuhan, maka Victorious Kids pasti akan keluar dari persoalan Victorious Kids tersebut dengan kemenangan. Ada sebuah kisah di Alkitab yang mengajarkan bahwa pujian kita mendahului kemenangan kita. Saat kita memuji Tuhan, kuasa Tuhan akan turun menolong kita. Ini tertulis dalam 2 Tawari 20 ayat 1-30. Victorious Kids dapat membacanya bersama dengan orang tua. Dalam cerita ini, Josafat dan bangsa Israel menghadapi musuh yang sangat besar. Ada namanya Bani Amon, Bani Moab, juga orang-orang dari pegunungan Seir. Lalu Raja Josafat sempat takut. Tapi kemudian dia mencari Tuhan. Victorious Kids, inilah yang harus kita teladani. Kalau ada persoalan, kita memang bisa sempat merasa takut. Tapi kemudian segeralah berdoa kepada Tuhan. Jangan terus takut, jangan terus khawatir. Amin. Dan sebenarnya jumlah musuh yang dihadapi pasukan Israel ini sangat besar. Israel jumlahnya kalah jauh dibandingkan dengan pasukan dari Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Dan pada awalnya segenap bangsa Israel beserta dengan rajanya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menang melawan musuh mereka yang besar itu. Tapi kemudian mereka berdoa, bahkan mereka berpuasa sampai mereka mendapatkan firman dari Tuhan atau arahan dari Tuhan. Victorious Kids, ini adalah prinsip yang benar. Dari sekarang sampai kapanpun nanti kelak Victorious Kids dewasa, biasakan untuk suka berdoa, memohon arahan dari Tuhan. Dan Tuhan kita, Tuhan Yesus, pasti menjawab doa kita. Tuhan selalu mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan juga melalui hamba-hambanya. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 14-17 diterangkan bahwa ada seorang hamba Tuhan menyampaikan firman kepada bangsa Israel agar jangan takut, bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepada mereka. Singkatnya Tuhan berkata, ini bukan peperanganmu, tapi peperanganku. Victorious Kids, coba perhatikan apakah respon bangsa Israel setelah menerima firman ini.
Ini sangat penting, karena apa respon kita akan menentukan masa depan kita. Puji Tuhan, bangsa Israel membuat respon yang benar, yang perlu kita teladani. Di ayat 18 sampai ayat 22, dituliskan bahwa seluruh bangsa Israel, termasuk Raja Josafat, percaya kepada firman tersebut. Itu sebabnya mereka menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Artinya suara yang sangat kuat. Wow, haleluya. Begitulah seharusnya respon kita juga. Kenapa mereka bisa memuji Tuhan dengan semangat seperti itu? Karena mereka betul-betul percaya pada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata mereka pasti menang, Tuhan menyertai mereka, maka mereka percaya. Lalu mereka memuji Tuhan. Mari kita semua juga demikian. Kita percaya sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Bila kita sedang sakit, percayalah firman Tuhan yang berkata oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Dan mulailah kita memuji Tuhan. Pada saat ini, bila ada kekhawatiran akan masa depan, percayailah firman Tuhan yang berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan mulailah memuji Tuhan. Tiap kali firman diberitakan dengan cara apa saja, apakah secara langsung, dengan online atau live streaming, dengan tulisan dan lain-lain, percayailah firman Tuhan itu dan mulai puji Tuhan. Bahkan tiap kali Victorious Kids sendiri secara pribadi membaca firman Tuhan dari Alkitab, percayailah sungguh-sungguh dan mulai memuji Tuhan. Amin. Nah, ketika bangsa Israel bersorak-sorai memuji dan menyembah Tuhan, apakah yang kemudian terjadi? Musuh mereka yang sangat banyak itu semuanya kalah. Dalam ayat 21-22 dituliskan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Victorious Kids jelas sekali bahwa pada saat kita memuji Tuhan di tengah persoalan, maka akhirnya kita akan mengalahkan persoalan itu. Tetaplah tekun memuji Tuhan setiap hari dan jangan berhenti di tengah jalan. Hanya dengan memuji Tuhan kita bisa menang dalam hidup ini. Apalagi di saat ada ancaman virus corona atau COVID-19. Kita semua perlu menjaga stamina tubuh kita dan juga jiwa kita senantiasa. Dan kita tidak akan bisa melakukannya dengan banyak mengeluh atau dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kita bisa menang menghadapi ini semua bila kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan dan memuji Tuhan. Amin. Nah, di peperangan tersebut tidak ada satupun dari bangsa Israel yang jatuh mati. Semua menang, semua baik-baik. Tapi sebaliknya tidak ada satupun musuh mereka yang luput. Semua musuh mereka saling bunuh-membunuh. Sehingga akhirnya bangsa Israel akan menjarah harta mereka. Begitu banyaknya jarahannya sampai makan waktu 3 hari lamanya. Itulah kemenangan yang luar biasa. Dan semua kemenangan itu dimulai dari memuji Tuhan. Apakah Victorious Kids memerlukan kemenangan tiap hari? Tentu saja. Kalau begitu, mari mulai sekarang tiap hari kita suka memuji Tuhan. Kita angkat pujian dan sorakan bagi Tuhan Yesus. Pagi hari saat Victorious Kids berdoa, banyak menyanyi bagi Tuhan. Katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Karena sebagai anak Tuhan, memang kita selalu memiliki musuh yang melawan kita. Seperti bangsa Israel memiliki musuh yang melawan mereka. Tahukah Victorious Kids siapa musuh kita? Musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah iblis, setan, semua roh jahat yang memakai segala cara untuk membahayakan kita. Memang pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus telah melucuti setan, telah mengalahkan setan pada hari ia bangkit dari maut. Minggu depan kita akan merayakan peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Namun Victorious Kids tidak perlu menunggu sampai minggu depan untuk mengalahkan setan. Saat ini pun kita bisa melakukannya di dalam nama Yesus. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengklaim kemenangan kita itu dan mulai memuji Tuhan.
Victorious Kids, mari belajar agar setiap hari, khususnya di saat sekarang ini, di mana kita selalu harus berada di rumah, mari kita mengucapkan banyak pujian, sorakkan pujian, deklarasikan Tuhan Yesus baik di tengah-tengah persoalan, sehingga saat setan mendengarnya, setan akan tahu dia tidak punya kesempatan untuk mengalahkan Victorious Kids. Ketika Victorious Kids takut, puji Tuhan. Ketika Victorious Kids sedih, puji Tuhan. Ketika Victorious Kids kesepian, puji Tuhan. Ketika Victorious Kids khawatir, puji Tuhan. Nyanyikan lagu rohani yang berisikan ayat firman, yang berisikan puji-pujian kepada Tuhan. Maka pujian kita akan mendahului kemenangan kita. Victorious Kids akan merasakan kuasa Tuhan, sehingga tidak takut lagi, tidak sedih lagi, tapi sukacita dari Tuhan mengalir, kekuatan dari Tuhan mengalir, keberanian dari Tuhan mengalir, kebijaksanaan dari Tuhan mengalir, kemenangan akan terjadi. Oma Munte selalu melakukannya. Oma Munte kita akan berumur 77 tahun di tanggal 9 April yang akan datang. Puji Tuhan. Selama hidupnya, Oma Munte mengalami banyak persoalan yang berat, tapi Oma Munte tetap memuji Tuhan. Tahun lalu, Oma Munte pernah harus dioperasi dengan tiba-tiba. Apakah saat itu Oma Munte ketakutan atau sedih? Tidak. Oma Munte mengangkat tangannya dan tetap memuji Tuhan. Oma Munte percaya bahwa Tuhan akan memimpin semua operasi dan bahwa kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan Oma Munte. Dan itu benar-benar terjadi. Begitu juga saat Oma Munte menghadapi persoalan lainnya. Oma Munte bukan mengeluh, tapi dengan setia setiap hari Oma Munte akan bangun dan membaca firman, lalu berdoa memuji Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga selalu setia menolong Oma Munte. Mari kita teladani Oma Munte yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Beliau sudah lama mengikut Tuhan dan tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti memuji Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong Oma Munte juga setia menolong kita semua. Amin. Mari ikuti doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya, yang telah mati menebus semua dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus jauh lebih besar dari semua persoalan. Tuhan Yesus setia menolong saya. Di dalam firman Tuhan selalu ada jalan keluar. Saya mau selalu memuji Tuhan tiap-tiap hari. Bahkan di tengah ancaman virus corona saat ini, saya mendeklarasikan Tuhan Yesus baik bagi semua anak-anaknya. Kasih setia Tuhan Yesus untuk selama-lamanya bagi saya. Saya lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.